Yo, hello, what's up, my man? Welcome back di channelnya ROID bersama saya Kapten YM di sini. Nah, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu ya, final match dari pelaksanaan fun match. Fun match? Ya, ini video final dari fun match dan ini adalah match yang pertama ya. Tapi ada sesuatu juga yang perlu disampaikan di sini bagi semua yang nonton video ini. Di fun match yang pertama ini agak sedikit ada kekacauan ya. Kekacauannya itu ada di pot A dan pot B karena memang banyak tim yang mendaftar tapi tidak membaca rules yang sudah disertakan oleh panitia gitu ya. Jadi mereka banyak yang tidak terima dan sebagainya. Ada yang kita kick karena perbedaan nama, dia bertanya gitu ya. Padahal udah kita jelasin di video technical meeting gitu ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa mereka masih nyolot mendaftar padahal nama anggotanya nggak sama gitu ya. Kayak ini Bravo gitu ya, semuanya Bravo gitu. Nanti dia kalau mereka itu 3 Bravo, nanti yang satu lagi bisa Joro gitu ya, entah apa suka hati opungnya lah gitu ya. Itu yang nggak bisa diterima. Dan selama kami membuat friendly match juga dari dulu, kami nggak pernah setuju dengan yang namanya toxic ya. Jadi kami sangat anti sekali dengan toxic, secara khusus yang membawa suku, agama, ras dan budaya gitu ya. Jadi kami juga dapat perlakuan itu di sini. Ada sempat juga kami simpan screenshotnya. Dan memang ini sangat keterlaluan. Jadi mereka akan kami ban dari semua kegiatan yang akan dilakukan ROID. Jadi nggak akan ada diterima lagi ya. Nama guildnya juga udah kami save, ID-nya juga sudah kami save. Jadi kami akan cek kalau mereka coba mendaftar akan kami ban. Jadi nggak akan bisa. Nah itu dia peringatannya. Jadi buat semua tim yang masuk di final ataupun kalian nanti ada yang berminat untuk mengikuti acara selanjutnya, fun match yang kedua mungkin, atau friendly match, atau mungkin rencana kami buat turnamen offline yang tertunda karena corona dan sebagainya. Jadi sangat penting ya untuk memperhatikan toxic di sini. Kami sangat tidak mentolerir adanya toxic, secara khusus di chat grup WA pot, baik juga di chat in game yang terkhusus ada di kolom customnya ya, custom room. Jadi kami sangat anti siapapun yang dituju toxic itu, bukan panitia sekalipun, walaupun itu ditujukan kepada pemain lain, dia akan kami kick orangnya. Tapi kalau tetap satu timnya membandel dan membela, tidak mengakui kesalahannya, semuanya satu tim akan kami kick. Kami nggak akan mentolerir lagi soal sifat player atau gamers yang bertingkah seperti bocah gitu ya. Jadi walaupun kalian itu memang benar-benar masih umurnya di bawah gitu ya, masih SD atau SMP, tapi tolonglah SD SMP pun bisa menunjukkan etika yang baik gitu ya sebagai seorang gamers. Enggak yang harus mulutnya kotor dan bacotnya ya itulah. Oke lah, jadi bahas tentang bacot mereka lah kita ya. Padahal di sini ada yang lebih penting dari mereka. Oke, kita bisa lihat di sini ada timnya Bravo dengan 4 anggotanya masih komplit ya. Sementara ini kalian bisa lihat DTP, Bang ini DTP kenapa sih bisa main padahal namanya nggak sama. Nah, tapi formatnya tetap sama. Mereka masih tetap pakai nama DTP gitu ya. Jadi yang paling bawah tadi yang saya lihat agak berbeda itu, saya anggap dia salah buat format lah gitu. Jadi salah buat format nama, salah ngetik gitu. Jadi masih bisa ditolerir karena identitasnya masih kelihatan gitulah. Oh ya, dan ini agak sedikit kacau perekaman ya, karena memang di sini saya minta tolong ke Repkilin juga buat rekamin ini match pertama, karena
Di match pertama itu saya ada kerjaan, jadi nggak sempat buat melakukan record, jadi agak sedikit nge-lag ini karena mungkin sinyal juga agak sedikit kacau. Jadi ini kalian bisa lihat, nah kacau dia ya. Ada yang tiba-tiba menghilang, rumah tanpa tembok gitu ya. Ya mau dibilang apa lagi lah, provider kita agak sedikit ya kadang kacau-kacau lah. Tapi kalau lagi bagus ya bagus. Nggak tahu, mungkin karena handphonenya juga kali ya Kilin ya. Atau mungkin terlalu berat lah gitu ya. Nggak mampu. Nggak tahu nih yang lain ini, anggota-anggota ataupun peserta-peserta ini berat nggak handphonenya, ada yang nge-lag nggak? Oke. Belum ada kontak sampai sekarang, semuanya masih sibuk ngumpulin resources yang cukup. Jadi ya hanya Ina di sini yang mungkin mempertahankan posisi di clock tower. Mereka berada dalam zona, mungkin mereka berupaya melihat tim lain. Antara tim Ina langsung ditembak, tapi astaga. Apakah Ina akan berhasil menaklukkan tim lawan di sini? Kita lihat, ternyata ini penari balet semuanya nih ya. Cek belakang cuy. Ada yang lompat ya di atas. Kelihatan itu yang di bawah. Oke, langsung saja kena. Apakah langsung di end? Oke, selesai. Tetapi Ina juga ternyata harus bersinggungan dengan timnya NR di sini. Oke. Satu lagi harus kehilangan. Memilih untuk mundur, melarikan diri, menyelamatkan poin. Apakah berhasil? Oke, satu lagi menjadi sasaran empuk dari Ina. Mencoba lari. Para penari mencoba pengejar pelari. Oke. Penari mengejar pelari, apakah penari mendapatkan pelari? Oke. Ternyata penari tidak mampu mengejar pelari ya. Ini pelari ya. Pelari dengan baju kuning sudah berhasil lari menyelamatkan diri ini. Kontak. Apa yang terjadi? Penari berusaha mengejar pelari. Apakah akan dapat? Menembus tembok karena sinyal mungkin ya. Mencoba mencari zona aman. Tapi kita tahu di sini hal yang paling tidak menguntungkan bagi tim NR adalah zona yang sudah mulai menekan mereka. Dan Ina sepertinya berupaya menunggu tadi. Oke. Ina berusaha menunggu sepertinya apa mungkin mereka berpikir ini poin gitu loh, jangan disia-siain gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu NR tadi diam aja, mungkin juga masalah sinyal ya, mulai merambat dari handphonenya Kilin merambat dari handphonenya Kilin ke handphone peserta lainnya. Oke, di sini ada rap. Ini bacanya rap atau rap 2 nih. Rap aja lah ya biar enak. Rap. Karena ada angka 2-nya itu kayaknya di belakang. Oke, di sini Ina udah berhasil mendapatkan 2 kill point. Ini berarti mereka langsung memimpin klasemen sementara, tapi apakah mungkin mereka mampu mempertahankannya? Sementara Ina satu lagi di sini, tim Ina yang kedua hanya berhasil mempertahankan posisi mereka, emot ngasih love gitu ya. Udah cukup weh, goyang-goyang love aja. Nah, hanya itu aja yang mereka bisa gitu ya, mempertahankan posisi dulu mungkin. Sementara rap di sini juga banyak cincong. Oke, hanya emot ya. Kejar musuh lah bos. Ini kita bukan placing point. Di sini kita ambil poin yang paling tinggi ya, bukan murni placing point. Jadi nggak ada alasan buat nggak ngekill, nggak ada alasan buat mempertahankan posisi sampai tinggal zona terakhir gitu ya. Jadi walaupun itu memang ada poinnya nanti placing point, tapi kalau nggak kill ya agak susah juga gitu ya.
Atau mungkin mereka berpikir udahlah tunggu zona aja, nanti yang terakhir di sana baru nyampah-nyampah doang biar dapat posisinya, dapat juga kill pointnya gitu. Mungkin mereka berpikir gitu kali. Makanya pada banyak yang ngendok. Nah, sementara kalau timnya NR sendiri tadi wajar gitu ya. Mereka udah kehilangan 2 pemain. Satu kesalahan yang fatal dari mereka nggak coba melawan musuh dari obstacle gitu ya, dari tempat yang tertutup buat mereka. Tapi mereka berusaha melawan dari posisi terbuka dan belum melihat di mana keempat musuh itu berada gitu ya. Mereka yakin sekali dengan melihat itu, udah langsung berusaha meladenin mereka ya. Tapi alangkah lebih bijaknya sebenarnya kalau NR tadi mereka mengambil dulu posisi aman, melihat dan mengamati posisi musuh, lalu menentukan serangan ke arah mereka gitu ya. Bukan melakukan serangan balasan secara terbuka tanpa mengetahui posisi musuh. Dan saya rasa itu memang satu kesalahan yang fatal dan membawa mereka ke dalam posisi kehancuran seperti sekarang. Tinggal 2 player ya. Tapi kita akan coba melihat nanti apakah dengan 2 player mereka justru akan semakin menjadi lebih lincah gerakannya karena tidak dapat diketahui, tinggal sedikit gitu ya. Atau justru malah menjadi makanan empuk. Tapi sepertinya ini sudah positif nge-lag ya. Tinggal 1. Jadi makin jadi makanan juga ini NR Ndut ini. Oke Ndut. Jadi Ndut ini sebenarnya Ndut. Jadi ini Ndut sebenarnya agak jadi momok ya, agak jadi persoalan. Apakah karena satu seperti yang saya bilang tadi justru gerakannya semakin lihai, tak gitu ya, tak terlihat, tak terdeteksi, atau justru malah sebaliknya menjadi sasaran empuk. Nah, kalau untuk NR sendiri ya harusnya lebih bijak menghadapi situasi, ambil aman aja gitu ya. Udah pas apa yang dilakukan oleh Ndut di sini, memilih untuk melihat zona terlebih dahulu, lalu memilih masuk perlahan dan mengambil celah menyampah gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini korban kengelekan ini ya. Korban kengelekan ini sangat-sangat merugikan bagi timnya sebenarnya. Jadi pastiin aja buat kalian semua yang sebelum ngikutin turnamen apapun, fun match juga, kalau bisa pastiin jaringan kalian dengan kondisi yang baik gitu ya. Pastikan kondisi pastiin kondisi jaringan kalian dalam kondisi agak ribet. Pastiin jaringan kalian dalam kondisi yang baik gitu aja. Jadi kalian nggak bisa disconnect. Ada kontak. Kita coba cari. Oke. Di sini ada cup atau cube atau cup aja lah karena kita di Indonesia. Ada cup di sini yang berhasil membantai musuh. Tidak berhasil dilihat ternyata karena agak sedikit belibet, tapi mungkin akan ada akan ada kontak yang lain yang akan kita lihat di sini. Dan Ina di sini mereka mengamankan zona dan memilih untuk melihat posisi musuh di mana, dan mungkin itu akan menjadi acuan bagi mereka untuk melakukan serangan gitu ya. Sementara Ina kedua di sini yang tidak seragam dan tidak menjadi penari mencoba berlari. Mereka mencoba menjadi pelari menggantikan NR ya. Oke, mulai memasuki zona yang lebih sempit. Di sini Ina mulai berkumpul dengan tim-tim yang lain ya. Akan ada kekacauan yang lebih besar. Akan ada kekacauan yang lebih heboh di sini, dan di sini ada tim EGL melihat dari atas batu. Mereka memilih seragam juga ya. Masih banyak juga tim-tim yang memilih baju seragam kalau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin tujuan mereka memilih baju memilih baju seragam ini supaya tidak diketahui jumlah membernya gitu ya. Misalnya dia udah kenok di sana, tapi perasaan itu tadi udah nyawanya udah tinggal dikit lagi, udah kenok gitu, kok bisa ada lagi gitu ya. Jadi membingungkan lawan gitu, membuat lawan itu kebingungan. Mungkin itu tujuannya.
karena kami juga pernah melakukannya, tetapi ternyata bukan lawan yang ada kontak di sini. Kami kebingungan karena apa ya? Bingung, apa mungkin dia sadar gitu atau dia nggak sadar gitu. Akhirnya bingung, fokusnya ke situ, akhirnya mati juga gitu. Oke, zona sudah menyempit. Kontes di mana-mana. Tim DTP satu lagi yang ditekan oleh zona. Langsung mendapatkan poin. Penuh. Iya. Kill buat DTP, iya, di depan mata. Pelontar yang sia-sia terbang tanpa sayap sepertinya. Oke, di sini tim EGL juga mengalami kontak serupa. Sepertinya juga di atas itu kalau tidak salah. Oh, Ina benar sekali. Posisi yang salah, knock di atas. Aku harus kehilangan satu lagi, kata Ina. Sementara Cube juga mengalami kontes di sini. Astaga Dragon dari jarak jauh. Dari jarak jauh, apakah berhasil melakukan knock? Sepertinya belum cukup smart. Pelurunya masih belum cukup tajam akanya ya. Mungkin kurang update. Upgrade. Tapi itu sangat cocok untuk menembus blower ya. Saya tapi upgrade-nya mahal cuy. Knock lagi. Mencoba keluar dari blower tapi ditekan dari bawah. Ini sangat ini pertandingan yang sangat susah ini Ina ya. Ina berusaha ditekan tapi mereka tidak mau merasa tertekan. Tapi kita bisa lihat di sini kalau Cube juga sepertinya tidak akan memberi ruang buat Ina untuk bergerak ya. Mereka terus melakukan tekanan kepada Ina yang udah terpojok di atas tower gitu ya. Mereka nggak akan nyanyiin ini karena mereka berpikir ini adalah poin yang sangat lumayan. Sementara di sini tim EGL ditekan oleh zona sementara musuh di hadapan berlari seperti cacing kepanasan. Ternyata ada lagi yang disconnect. Dan sini DTP juga berusaha melakukan serangan dari jarak jauh. EGL mendapatkan poin lagi. Sementara berusaha mengejar lawan yang mencoba lari. Dan Ina masih terus berkutat di atas. Dilempar bom. Ina satu ya, Ina penari. Masih berkutat di atas tower ya, bertahan di sana. Sementara Ina yang satu lagi, Ina yang kedua, juga berusaha bertahan di atas rumah. Apakah dia berhasil mendapatkan poin, menyampah dan sebagainya? Kita bisa lihat di sana. Sementara Cube juga mengamati dari jauh ya. Ina sudah melihat ada musuh di depan mata. Apakah dia berhasil mendapatkan poin di sini? Ternyata tim DTP ya berusaha melakukan serangan kepada tim NR tadi yang sepertinya berada di bawah. NR kah itu atau Rap udah mati? Apa sih? Tim NR juga udah mati. Tim Cube yang berada di bawah. Sementara EGL berusaha mengambil posisi aman untuk melakukan serangan dari ternyata harus knock. Dari depan musuh ditekan oleh zona eliminasi. DTP berusaha melakukan serangan ke arah bawah. Sementara Ina yang berada di tower ternyata diuntungkan karena posisi zona berpihak kepada mereka. Serangan langsung. Hello mother father. Lowal. Oke, itu dari jauh sudah kelihatan ya. Sepertinya Cube akan menjadi pemenang kalau nggak salah nih. Karena dilihat dari posisinya kayaknya kemenangan berpihak kepada Cube. Karena ya nggak tahu, feeling aja. Ina di sini masih terus menjaga tower ya. Mereka yang seharusnya kelihatan tadi sudah harus tertekan gitu ya, tapi ternyata mampu bertahan. Sementara Cube di sini rupanya harus mengalami kepedihan dari tim DTP. Serangan jarak jauh ditekan oleh zona. Apakah Cube berhasil menang? Melanjutkan serangan ke arah lawan, melempar gol depan mata. Apakah akan berhasil menang? Hello mother father. Ternyata saya salah, kemenangan menjadi milik DTP. Oke. Ini adalah match pertama dan ini bukan akhirnya. Kita akan lihat nanti akumulasi poin dari match yang kedua. Oke, itu dia untuk match pertama. See you di match yang kedua. Bye-bye. Selamat untuk DTP. Yo, hello, what's up semua. Tadi kita udah lihat kehebohan match pertama
Dan di sini kita kembali dengan match yang kedua yang udah pasti nggak kalah seru dari match yang pertama ya. Apalagi kalau kalian yang nontonnya skip-skip ya udah pasti bilangnya nggak seru. Kalau kalian nontonnya full dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa lihat di mana letak keseruannya ya. Alah, abang nih ada aja, bisa aja. Oke, kita bisa lihat di sini ada tim-tim yang tadi di match pertama diunggulkan kayak ini rap yang tinggal 2 aja. Nggak tahu apa mungkin berhalangan atau mungkin karena disconnect ya. Tapi yang pasti ada sedikit gangguan sinyal tadi yang sudah saya lihat karena saya juga susah sekali mencoba login di match yang kedua ini. Agak sulit sekali login karena memang mungkin sinyal tadi bermasalah ya. Nah di sini EGL mungkin berupaya untuk membalikan keadaan. Jadi mereka harus berusaha bermain dengan sebaik mungkin. Dan selamat juga buat tim yang menang di match yang pertama DTP ya tadi kalau nggak salah. Mereka menang di match yang pertama. Tapi jangan senang dulu karena poin mereka bisa disusul oleh tim-tim lawannya. Karena segala sesuatu bisa berbalik ya. Karena ini adalah poin sistem. Jadi bukan hanya urutan. Jadi ya akan lebih sedikit kompleks lah perhitungannya. Jadi akan ada sesuatu yang mendebarkan. Jadi menang di match pertama belum tentu dia yang jadi juara. Kalau dia kalah di match pertama juga belum tentu dia yang jadi yang kalah gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat semuanya berusaha mengambil posisi untuk mencari resources yang cukup untuk melakukan war. Tapi kalau saya bilang di match kedua ini nggak ada waktu buat nungguin zona jadi lebih sempit kayak di match yang pertama tadi. Di sini tim-tim yang tidak diuntungkan selain DTP tadi harus bergerak maju untuk mencari musuh biar poin mereka bertambah gitu ya. Karena kalau mereka nggak mendapatkan kill point yang besar, yang banyak, hanya mengandalkan placing point, udah pasti mereka akan ketinggalan poin dari DTP. Apalagi kalau mereka hanya mampu kill 2 atau 1 terus posisinya berada di posisi yang paling bawah. Nah, ya apa yang bisa diharap lah. Ya nggak ada gitu loh. Ya udah hanya tinggal ya pasrah aja gitulah kan kira-kira. Tapi saya berharap juga di fun match kali ini bisa menambah banyak pengalaman dari tim-tim lain ya. Dan juga bisa memperkenalkan tim-tim yang lain dengan keberadaannya ROID gitu. Ternyata ROID itu ada dan eksis di tengah-tengah Free Fire. Asa. Oke, di sini semua masih sibuk mencari resources. Ada yang di Fire Brigade kayak DTP ini. Dan memang Fire Brigade ini menjadi salah satu tempat yang favorit ya sebenarnya. Selain ada di apa sih namanya di 4G, lalu ada juga yang nanti di kenok langsung DTP langsung saja. Apakah akan terjadi satu kesalahan terus lari? Astaga, Dragon mother father alah. Satu kesalahan dan ini kita bisa lihat ternyata timnya adalah DTP. Sesuatu yang seperti saya katakan tadi sudah mulai berbalik sekarang. Tim DTP yang awalnya menjadi pemenang di match 1 harus tersudutkan oleh tim Cup di sini. Dan memang mereka kekurangan satu pemain di sini. Saya yakin di sini Cup pasti akan coba melakukan rush ke arah DTP karena ini poin yang sangat menguntungkan bagi mereka karena mereka tadi sudah mendapatkan 2 kill dengan easy way ya. Dengan cara yang mudah. Nah, lihat kan, Cup berusaha balas dendam ini kayaknya ya. Menekan dan DTP di sini sepertinya tidak ada keselamatan lagi buat Anda ya. Sudah ditekan, sudah diraunkan, terus maju, terlihat ini akan selesai sepertinya. Nggak ada ampun lagi buat DTP. Ya cobalah kalau bisa melawan. Hello
mother father. Satu balas dendam yang indah dari Cup mungkin ya. Aduh, pedih sekali. Baru pertama main dan sepertinya memang DTP harus menjadi tim yang gugur di awal permainan. Ya, apa boleh buat. Dan ini berarti langsung menggeser posisi klasemen dan mengancam posisi tim DTP sendiri. Karena tanpa kill point tambahan di match kedua, tanpa placing point tambahan di match yang kedua, berarti DTP harus banyak-banyak berdoa kalau yang menjadi pemenang itu adalah tim yang awalnya kalah pertama sekali di match yang pertama. Jadi poinnya ya bisa 11-12 lah. Mungkin tidak menjadi pemenang, tapi DTP mungkin bisa masuk ke 3 besar. Posisi 2 kah? Posisi 3. Tapi kalau justru yang mengambil poin kill dan poin placing adalah juara 2 dan 3 di match pertama, maka bisa dipastikan ya akan ada pergeseran dan perubahan dari pemenang. Oke, kita lihat di sini NR yang menjadi pelari ya di match pertama. Melawan kotak. Satu kebodohan. Dilawan ke belakang. Itu musuh coy. Hello mother father. Hello. Aduh. Sulit sekali. Langsung di NR ternyata. Apakah NR sudah mulai merasa putus asa dengan hasil di match yang pertama ya? Sepertinya permainan mereka kurang baik di sini. Musuh di depan mata juga tidak terlihat tadi. Sementara sudah harusnya tadi perkiraan ketika MP40 ditembakkan harusnya bisa kill 1 seharusnya. Ina harusnya bisa tunduk 1. Tapi ternyata justru terbalik gitu ya. Ini sangat kacau. Sementara Ina di sini berusaha menekan terus karena mereka tahu itu easy point dan easy kill. Jadi harus ditekan terus. Dan di sini tim Bravo juga melihat ada tim yang bertahan lagi di tower seperti Ina tadi. Mungkin mereka berkaca dari tim Ina tadi gitu ya. Mereka melihat tower itu adalah tempat yang menjanjikan. Dan ternyata ini adalah tempat aman bagi Rap-Rap. Tapi mereka ditekan dari atas dan dari bawah. Karena mereka mampu bertahan mengalahkan tim Ina yang berusaha mengambil keuntungan poin dari mereka. Atau justru malah Ina yang harus gugur. Sepertinya yang saya harapkan di match kedua ini ada pertandingan yang lebih ditekan kembali untuk mendapatkan poin. Tapi ternyata Bravo berusaha mencoba naik ke atas, berusaha melakukan tekanan, menahan. Oke. Hello. Satu kesalahan Bravo, tapi masih bisa selamat Father. Oke. Oke, ternyata Rap-Rap ini juga bisa mempertahankan posisinya ya. Serangan langsung, Bravo harus kehilangan satu pemain lagi. Kenok. Apakah ini berarti akhir dari tim Bravo sendiri ya? Ternyata satu kesalahan, mereka mencoba menekan tim Rap-Rap dengan cara yang salah. Dari jarak jauh. Oh, global yang sangat bijak ya. Tapi untung bisa tembus. Aduh. Globalnya di mana? Orangnya di mana? Itu mau ngelindungi diri untuk ngeheal ya. Bisa. Tembak dari jarak jauh. Tapi memang sepertinya yang saya katakan tadi, Rap-Rap yang justru menekan kembali tim Bravo. Tim Bravo yang awalnya berusaha menekan, ternyata mereka yang harus merasa tertekan dan kehilangan pemainnya satu persatu. Dan sini kita lihat Ina dengan santai mencoba mencari tempat yang lain karena zona sudah menekan, tapi karena zona masih sedikit. Sepertinya di depan tadi kelihatan musuh, bukankah? Bukan musuh kah? Oh iya, benar. Apakah itu tadi? Kayaknya enggak.
Tapi di sini Cube juga merasa tertekan ya, karena ada musuh depannya dan dia tinggal satu orang. Cube juga yang awalnya diunggulkan tadi, tetapi harus merasa tertekan sekarang. Dia tinggal seorang diri dan sepertinya tidak mungkin lagi lepas dari cengkeraman musuh. Baru saja dikatakan tidak mungkin lepas, dan akhirnya memang harus takluk di tangan musuh. Kita lihat di sini tim Rap-Rap yang asik ya di tower, berusaha mempertahankan posisi. Tapi perlu diingat 19 detik lagi zona akan mulai menekan kalian. Lalu apakah kalian berhasil selamat dari tekanan Bravo di sini ya? Oke, di balik pohon. Oke. Oh, tetapi ternyata tim Bravo memilih untuk mundur, menembak dari jarak jauh ya. Apakah ini berarti tekanan yang lebih kuat bagi tim Rap-Rap akan membawa mereka dalam kejatuhan dan kehancuran ya? Oh, ternyata Bravo memilih untuk mundur. Sayang sekali. Padahal ketika mereka push saja itu akan mendapat tambahan poin yang lumayan bagi mereka. Kalau mereka tetap mengikuti dari atas, saya pikir tim Rap-Rap ini akan takluk di tangan mereka. Tapi sepertinya Bravo lebih takut kepada zona ya, daripada memilih untuk mendapatkan poin dengan easy way dan easy kill seperti tadi. Ya sudahlah, tapi ya masing-masing mungkin tim punya pertimbangannya sendiri. Atau mungkin mereka beranggapan nanti toh jumpa juga dalam zona, jadi di situ aja lah di kill. Nah, bisa jadi seperti itu. Sementara di sini EGL dengan full tim masih ada Bravo yang menjadi santapan di sini. Ini sepertinya Bravo ini ditekan oleh zona, tapi mustahil. Bom dilemparkan. Selesai ini, pasti selesai. Selesai. Kan Bravo bener tuh. Halo mother. Selesai kan? Anda salah bos. Harusnya tadi kalau lebih memilih untuk menaklukkan tim Cube tadi, pasti tidak jadi seperti ini ya. Sementara Bravo di sini mencoba lari. Saya yakin ini tidak akan menjadi pilihan langkah yang bijak bagi dia karena tinggal seorang diri. Walaupun medkit masih banyak gitu ya, tapi dia fokus untuk mengambil poin di sini. Ini udah satu hal yang salah. Harusnya ketika dia punya medkit, dia hanya berfokus untuk melarikan diri ya, mencari posisi lain yang aman dan menggunakan medkit sebijak mungkin. Karena lawan tadi berada di posisi aman gitu loh. Jadi percuma ditembak, yang merasa tertekan juga Anda gitu loh. Jadi ini saya rasa bukan satu hal yang bijak. Dan saya yakin sepertinya Bravo Sky akan mati di dalam zona karena dieliminasi. Karena dia sudah melakukan tindakan yang ceroboh dan tidak smart menurut saya. Satu tindakan yang belum bijak dan tidak terukur tentunya. Kita akan lihat apakah benar nanti Bravo Sky akan mati di tangan zona gitu ya. Sementara EGL di sini kelihatan mereka melenggang dengan santai, mendapatkan 1 kill point, dan itu sepertinya sudah cukup juga membawa mereka naik ke atas klasemen. Sementara di sini Ina sepertinya berusaha menekan NR. Apakah NR juga berhasil mendapatkan poin? Nah, ini dia NR penari ya, maksud saya tadi. Dilempar granat, bos. Mati, bos. Aduh, memang granat ini juga menjadi berbahaya belakangan ini ya, karena bisa dilempar tanpa ada pemberitahuan untuk kita sempat lari gitu ya. Kalau dulu kan dia meledak beberapa saat kemudian. Tapi kalau sekarang gitu dilempar gitu sampai aja bisa meledak. Bahkan meledak di tanganmu pun bisa kayaknya. Oke, di sini Rap-Rap yang tinggal 2 orang sepertinya berhasil menggunakan trik mereka yang mengendok di tower tadi, membawa mereka sampai sejauh ini dan tinggal
mengambil placing point dan kill point juga kalau bisa sedikit. Jadi bisalah masuk placement gitu. Sementara Ina juga di sini melakukan serangan terhadap tim lawan dan juga tertekan sepertinya. Pedih sekali kalau dilihat. Ini tim harus kenok lagi. Ina salah sepertinya memilih lawan. Sementara EGL di sini melemparkan global. Ditembak dari jarak jauh. Ada yang maju melakukan rush, berusaha melakukan tekanan terhadap Ina, memaksa mereka keluar dari sangkarnya. Apakah EGL berhasil menaklukkan Ina? Hello father. Sepertinya memang EGL ini ya menjadi salah satu tim yang diunggulkan lah selain Ina 2 ya, untuk mengubah klasmen poin di fun match kali ini. Dan di sini kita lihat Rap juga berusaha mengambil posisi yang aman untuk save point mereka. Jadi mereka bisa menembak dari jarak jauh gitu ya, bisa menyampah dan sebagainya. Tapi ternyata kita lihat di sini zona mengecil di area yang terbuka seperti benar sekali kan? Zona mengecil di area yang terbuka, dan ini Ina berhasil melakukan knock terhadap satu lawan. Langsung saja di end Rap. Ternyata harus kehilangan satu pemain, mencoba melemparkan airdrop, dan saya yakin itu fungsinya juga sebagai obstacle mungkin bagi dia. Sementara di sini EGL mengumpul. Tim ini sepertinya memang kalau saya lihat dari tadi bermain dengan secara kelompok terus ya, dekat-dekat. Tapi itu bisa menjadi satu serangan yang bahaya juga bagi mereka ketika menghadapi lawan yang memang paham betul lah caranya ya kalau seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini ya, tim Rap juga, tim Rap berusaha mengambil posisi yang aman, berusaha memasuki zona, berusaha melihat keadaan dia mungkin untuk menyampah ya dari jarak jauh, tidak melakukan tembakan, membiarkan Ina melakukan war terhadap tim EGL, langsung di end, jatuh. Tapi ternyata tim EGL berhasil seperti yang membunuh Rap ini. Oh belum. EGL dan Ina melakukan serangan, ditekan oleh zona. Ina berada dalam pojok yang sulit. Apakah berhasil? Ina melakukan serangan, satu jatuh. Oh hello mother father. Oke, satu serangan yang sulit dari tim TGL. Tim Rap. Oh, ternyata disampah tim Rap saudara. Astaga Dragon. Mother father. Apakah Rap berhasil? Loh, saya pikir tadi sudah tinggal ini terakhir, tapi ternyata tinggal 2 ya. Tinggal EGL. Hello mother father. Rap yang tadi tinggal 2 bisa menang coy. Ini yang saya bilang tadi, bisa membalikkan keadaan. Ini satu hal yang sulit. Tapi itulah dia match yang kedua, satu hal yang menarik. Oke, itu dia pertandingan kali ini. See you next time. Dadah.